dengan saya Lestari dalam acara Live Devotion Roh Kota Pujian. Kami berharap di setiap episode yang kami tayangkan dapat memuaskan saudara akan hadirat Tuhan. Di era globalisasi dan serba digital saat ini, kami terus menggali dan belajar untuk dapat memberikan motivasi buat saudara. Untuk itu, subscribe YouTube channel Roh Kota Pujian, follow Instagram ataupun Facebook Roh Kota Pujian. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Shalom, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam program Live Devotion. Adapun tema hari ini adalah Be Peaceful atau menjadi damai, menjadi tenang. Saudara,
pernahkah Anda mendengar atau melihat seseorang yang takut dengan binatang kecoa misalnya, atau seseorang yang takut dengan ketinggian, atau ada pula orang yang takut menaikin pesawat udara. Saya punya anak, saudara ya, dia takut dengan kecoa. Begitu melihat kecoa, dia langsung lari atau naik ke atas kursi. Padahal dia bukan anak kecil lagi, saudara. Umurnya sudah 19 tahun, tapi begitulah, saudara. Itulah sebuah fenomena yang sering kita sebut dengan fobia. Fobia bisa diartikan sebagai rasa takut yang berlebihan. Ada macam-macam fobia, saudara ya. Di antaranya takut terhadap tempat yang tinggi, takut terhadap guru, petir atau badai, takut terhadap api, takut terhadap kematian, takut terhadap kesendirian. Semua rasa takut di atas kelihatannya tidak masuk akal dan tidak beralasan. Namun, ternyata rasa takut itu bisa menimpa siapa saja. Juga dalam kehidupan kita sehari-hari, sering terjadi rasa takut berupa takut kekurangan, takut mengalami penderitaan, dan takut pada apa yang akan terjadi di masa depan. Be peaceful artinya menjadi tenang, menjadi damai. Banyak ketakutan dapat menyerang seseorang baik yang datang dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Apapun ketakutan Anda, Tuhan telah berjanji bahwa Ia akan memberikan ketenangan dan kedamaian. Mazmur 23 ayat 2 berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Sang gembala yang baik itu akan mencukupi, dia akan membaringkan dombanya di padang yang berumput hijau dan membimbing ke air yang tenang, saudara. Seperti contoh di atas, ketakutan yang berlebihan sering terjadi karena telah mengalami trauma, pernah mengalami kejadian yang membuatnya tidak ingin terulang kembali. Jangan takut, saudara, menghadapi apa saja yang belum pernah terjadi di masa depan. Jadilah tenang dan kuasailah diri Anda, maka masa depan Anda sepenuhnya dijamin oleh Sang Raja itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak memberi roh ketakutan, tapi memberikan roh yang membangkitkan semangat. Lawan dari damai sejahtera adalah perasaan khawatir, dan khawatir mengakibatkan orang stres, saudara. Bisnis yang menjanjikan untuk melepaskan stres dan ketegangan, seperti tempat-tempat hiburan, diskotik, tempat-tempat wisata dibanjiri oleh orang-orang untuk melepaskan stres. Triliunan rupiah beredar pada bisnis-bisnis hiburan tersebut, saudara. Bahkan orang Kristen tidak luput mengalami kekhawatiran atau stres. Sebagian orang yang mengalami ketegangan datang pada konselor profesional untuk mencari damai. Beberapa yang lain lagi datang pada orang-orang pintar di dunia timur. Bahkan orang-orang kaya dan superstar di dunia film pun banyak yang mengalami stres. Walaupun sebenarnya mereka bergelimang uang dan kemewahan, namun mereka tidak mengalami damai. Bahkan banyak yang bunuh diri, saudara ya. Rupanya dunia dengan segala isinya tidaklah bisa membuat kita menemukan kedamaian yang sejati. Sumber dari kedamaian sejati adalah jika kita sudah dibenarkan, sehingga mempunyai hubungan yang intim dengan Allah, pencipta alam semesta ini, saudara. Roma 5 ayat 1 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita yang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, jika Anda hari ini mengalami stres, temukan kedamaian sejati hanya di dalam Tuhan. Kalau Anda mengharapkan kedamaian dari banyaknya harta yang Anda miliki, kuasa yang Anda miliki, atau ketenaran yang Anda usahakan, maka pada akhirnya Anda akan binasa. Anda akan menjadi seperti semut yang mati di tengah tumpukan gula, saudara. Kalau Anda ingin hidup yang damai, sejahtera, dan hidup dengan tenang, carilah Tuhan. Karena Dialah sumber dari kedamaian yang sebenarnya. Dan setiap warga kerajaan hendaklah menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera di bumi, kebenaran yang mencerminkan Tuhan Yesus yang adalah Raja Damai yang hidup di dalam dirinya. Saudara, sebagai akhir kata, maka sumber damai sejahtera sejati adalah ketika kita mempunyai persekutuan dengan Sang Raja. Karena Dialah yang sanggup memenuhi seluruh keinginan dan kebutuhan kita. Haleluya. Amin.